Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini semua berasal dari Nabi Adam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, kembali ke tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Enggak juga, ada yang dimakan cacing pita. Berikutnya adalah imam kita, Masya Allah, hafal Quran 30 juz. Baru saya paham, rupanya kalau bentuk topinya seperti imam tadi, itu di dalamnya 30 juz. Kalau yang bentuknya seperti ini juz 30. Lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Keluarganya cuman bisa bahasa dua, bahasa Arab dan bahasa Bugis. Ternyata mereka di Makkah tetap menjaga bahasa. Anak-anak tetap baca bahasa. Ustaz Somad bolak-balik datang ke Makassar nggak bisa bahasa Bugis Makassar. Jangan kau bilang tidak bisa. Yang dua ini tetap bisa. Yang pertama saat jumpa agak kareba. Setelah itu bukan maji-baji, bukan madeceng, mandre. Nah, sesuatu yang paling saya sesali, kalau bolehlah menyesal kembali ke masa lalu. Kenapa di Mesir dulu tidak belajar bahasa Bugis Makassar dengan Ustadz Bunyamin? Kenapa saya tak belajar bahasa Bugis Makassar dengan Ustadz Hasbi? Kalau bisa, sekarang ini kan saya lancar bahasa itulah. Maka saudaraku di mana? Kenapa Ustaz nggak belajar bahasa Bugis? Karena tidak pernah terpikir di kepalaku bahwa aku akan datang ke Makassar. Siapa sangka Ustaz Somad akan viral? Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya betul-betul menikmati bacaan imam tadi, ya Allah. Terutama Al-Fatihahnya yang di rakaat kedua. Tolong kalau tadi ada rekamannya, saya minta Al-Fatihah rakaat kedua, minta kirimkan ke tim UAS. Saya mau dengar ulang, saya mau bawa, saya mau tes nanti. Walaupun saya yakin nggak bisa terlalu mirip, tapi paling tidak mendekati. Sedap kali saya rasa tadi ayat. Pernah juga beberapa ayat saya coba, pas saya tanya istri saya tanya keluarga, gimana mirip? Jauh kali gitu. Tapi namanya mencoba kan nggak ada salahnya kan. Nah, yang penting kita pede aja dulu. Nah, nanti saya mau coba itu, Masya Allah. Dan yang paling membanggakan kita imam ini, beliau memperbaiki image imam. Sekarang banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau. Untuk apa anak saya ngapal Quran? Paling-paling jadi imam. Untuk apa anak saya penghafal Quran? Paling-paling jadi imam Ramadan. Untuk apa anak saya baca Quran? Untuk apa anak saya jadi ustaz? Untuk apa anak saya jadi penghafal Quran? Beliau memperbaiki itu, tidak dengan tausiah. Beliau mahasiswa fakultas kedokteran. Saya bisa berkata, anak ibu masukkan ke tahfiz Quran, hafal Quran, dia akan jadi dokter. Alah ngomong, mana ada dokter? Datang kalian ke Makassar, sholat di Masjid Hajjah Sitimang, temui imamnya, tapi jangan berharap jadi mertuanya, karena pasti kalian akan tereliminasi. Saingan pasti banyak, luar biasa. Apa boleh buat, tapi jangan bersedih ibu-ibu yang ada di luar. Kenapa? Yang di depan ini sudah siap juga untuk. Gimana adik-adik? Siap? Siap ngapal Quran? Siap menjadi menantu aja. Jadi kalau mau perbaiki itu langsung, jangan ada yang mengetuk pintu kamar Ustadz Abdul Somad, dia mau istirahat. Saya pun di kamar istirahat, baru melekat tulang belakang ke atas kasur. Tuh, saya intip brimob. Saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Aku adik kelasmu di pesantren Bang. Allah, saya peluk dia langsung saya foto.
adik kelas tamat pesantren, si anu dulu, si anu. Biasanya kita kalau punya kawan itu kan yang terbandel, ada dulu yang terbandel, selalu ditangkap mentuo itu judi pakai, sampai ditangkap sama kiai, dibotak, nggak tumbuh rambut. Entah apa dibacakan kiai itu, nggak tahu, sekarang mungkin udah tumbuh. Jadi saya ingat si anu dulu yang selalu ditangkap, mana dia sekarang? Dia lulus polisi juga, Bang. Di mana? Di Mabes sekarang. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik itu. Ternyata santri bisa jadi polisi. Turun naik pesawat, mendarat, landing. Dari kejauhan saya lihat tentara gagah tegap berdiri. Begitu udah dekat, ketua kelas saya di pondok dulu. Apa kabar mat? Kata dia. Yang lain manggil al ustad, al mukarram, profesor, dokter. Dia, apa kabar mat? Kata dia. Saya bangga anak pesantren jadi polisi, anak pesantren jadi tentara. Sekarang bangga lagi anak pesantren hafal Quran, jadi imam bacaan luar biasa, dan dokter lagi. Terasa betul kita ini nggak ada apa-apanya. Dia fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dokternya dapat, akhiratnya dapat. Saya dulu setiap nanya-nanya, saya kalau setiap wisuda anak TK, penyerahan ijazah TK, selalu saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Mau jadi apa nak? Dokter. Beberapa lah yang jawab Ustadz, itu pun setelah Ustadz Dasan viral. Baru belakangan inilah. Dulu jarang sekali. 30 anak wisuda, 28 itu dokter. Yang satu istri dokter. Satu lah yang mau jadi ustaz. Oh, saya penasaran kenapa orang ini mau jadi dokter. Setelah saya ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, barulah saya tahu dokter ini martilnya kecil aja, beda sama tukang. Mohon maaf, tukang jangan tersinggung. Tukang itu martilnya besar, dokter martilnya kecil, sebesar ini, dipukulkan ke lutut. Mohon maaf, ada kesalahan di lutut. Berapa? 20 juta. Itu baru pukul 2 kali, baru 2 kali pukul, tuk. Baru 2 kali. Makanya yang sakit itu berharap jangan sampai dia pukul ketiga. Terus gimana dok? Dan biasanya lutut itu kan sepasang kan, nggak mungkin cuma pukul kanan, pukul kiri 20 lagi. Tukang jaga malam, mohon maaf, jangan cewek yang jaga malam, itu kan senternya batunya 6, itu besar senter. Dokter senternya kecil, batunya juga paling kecil. Buka mulut, 15 baru buka 15, tutup 10, buka tutup 25, barulah saya tahu. Dan beliau dapat dua-duanya. Ya Allah. Saya tadi waktu dibilang Ustadz Somad, beliau ini hafal Quran, imam, dalam hati saya berarti aku masih ada 50%. Beliau kan sudah mengambil akhirat, dunia mungkin kita dapatlah sedikit. Pas dibilang Ustadz Hasan, dia fakultas kedokteran, lemas saya langsung. Habislah kita, nggak dapat kita lagi. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Saya sebetulnya sekarang ini sedang menghibur diri saya. Karena kalau saya ikutkan ucapan Ustadz Dasan, saya ikutkan ucapan Ustadz Lukman. Kalau Ustadz Dasan nangis, Ustadz Lukman nangis, saya menangis juga. Apalah akhirnya jadinya kita ini. Itu maka saya sedang berusaha supaya saya ini jangan nangis, itu maksudnya. Itu maksudnya. Saya sedang menghibur diri saya ini. Jangan kalian sangka saya sedang menghibur kalian. Saya bukan laki-laki penghibur. Saya sedang membahagiakan diri saya. Saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar,
untuk menghilangkan kemurungan, kesusahan hati saya, dibawa oleh Ustadz Hasbi semalam ke tempat membanting kemurungan, banti murung. Maka siapapun saudaraku dari Sabang sampai Papua yang merasa murung, banting kemurungan kalian ke banti murung. Jangan lupa ajak saya. Tapi sampai hari ini mereka mengajak bercerita tentang ibu. Saya paling pantang cerita tentang ibu. Tak tahan saya kalau sudah cerita ibu. Apa yang saya rasakan sekarang? Kata-kata ini mungkin kekufuran, mungkin na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allah tidak adil. Allah maha adil. Tapi bagi saya, kenapa Ustadz Das'an kalau dia pulang ceramah, dia masih bisa cium ibunya, dia masih bisa potongkan kuku, dia masih peluk. Saya kalau pulang, ibu saya tak ada. Untung ada ibu si Sani, ibu anak saya misalnya. Ustadz Das'an ibunya masih ada, dia bangunkan masjid, ibunya bisa sholat di sini, ibunya bisa melihat lampu Masjid Nabawi, ibunya bisa senang sholat di tempat yang sejuk, karpetnya bagus. Ibu saya tidak sempat. Saya semalam dikasih cincin oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, 2 cincinnya saya pakai. Biasanya saya kalau dapat cincin, saya pulang, saya buka itu, saya pasangkan ke tangan ibu, dia akan senang sekali. Oh cantik cincin kau ya. Tapi sekarang kemana saya pasangkan? Semua cincin-cincin saya itu pernah dipasang di tangannya, dipasangnya, senang hati saya. Selalu dalam hati itu berkalau, kalaulah dulu ku bawa ke Makassar, kalau dulu ku bawa jalan-jalan ke Brunei, kalau dulu ku bawa. Tak bisa. Risau hati, tak tahu kemana dialamatkan. Ya salah Ustadz sendiri. Waktu hidupnya kenapa tidak Ustadz bahagiakan? Saya bahagiakan. Aku mau setiap Ramadan pulang ziarah ke makam ayah ibuku, kata beliau. Aku tidak bisa numpang di rumah saudaraku. Berapa kalau buat rumah, Mak? Ya 50 juta cukuplah, kata dia. Dalam pikiran saya, cemana rumah 50 juta? Beli tanah, pasang dinding, pasang tiang, pasang etap, begitu begini, begitu begini, begono, selesai 250-300, jadi rumah itu. Apa kata orang? Untuk apa buat rumah di kampung? Rumah akan tinggal, rumah akan lapuk, rumah akan begini, rumah akan ini, mubazir saja. Apa yang terjadi sekarang? Rumah itulah yang menjadi sekretariat Yayasan Wakaf Hajah Rohana, tempat menumpuk beras sembako. Sejak meninggal sampai hari ini tidak pernah putus, 300 paket setiap bulan. Jangan dengarkan ucapan orang. Kalau mau buatkan rumah untuk ibu, buatkan saja. Belikan gelang, belikan rantai, belikan anting, bahagiakan dia. Biasanya orang tukang rumah makan tidak mau buka rahasianya, karena resep dapur jangan sampai ketahuan orang. Saya lama, tapi saya orangnya tidak mau bertanya-tanya. Nggak pernah saya tanya, apa resep Ustadz Das'an? Enggak. Tapi saya orangnya penasaran, apa resep Ustadz Das'an ini? Sehingga jamaah begitu ramai. Saya coba-coba cek di YouTube, lebih banyak penonton dia daripada viewer saya. Sakit juga hati saya nih. Ini ceramah di menteri ini, di kantor partai ini, pendek rasa jantung saya. Apa rahasia dia ini? Sekarang dia bukakan rahasianya. Rahasia dia satu, dia bahagiakan ibunya. Ketika ibunya bahagia, naik tangannya menengadah ke langit, disitulah pintu-pintu langit terbuka. Bahagiakan ibumu. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja-raja, bahagiakan ibumu, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itulah rupa rahasianya mengalir, rezekinya berlimpah, orang senang, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya, keluarganya
kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dakwah kebaikan luar biasa. Dia senantiasa tidak takut pada amar ma'ruf nahi mungkar. Biasa kita kalau pergi ke satu daerah, kita belum pernah ke situ, ada juga rasa khawatir, cemas dalam hati. Apalagi saya yang sudah terlalu sering trauma kena usir. Waktu saya pertama kali menjejakkan kaki ke Makassar, cemas dalam hati saya. Yang menenangkan saya dua. Yang pertama, saya diundang oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, sahabat-sahabat saya di Mesir dulu. Diundang saya di hotel, dijamu. Di situ hati saya sudah mulai tenang. Tapi ini kan Azhari, ini kan alumni Azhar. Bagaimana dengan yang non Azhar? Lalu kemudian saat saya tausiah subuh, ada satu orang berbisik, Ustaz Somad, itu Ustadz kami di sini. Saya tengok, yang mana? Itu yang ganteng itu. Siapa namanya? Dasat Latin. Itulah pertama kali ketemu kami. Fotonya masih saya simpan sampai sekarang. Pertemuan pertama kami. Biasanya ustadz-ustadz terkenal, kalau datang ustadz lain luar kota ke tempat dia, dia tidak mau datang. Kenapa? Karena dianggapnya sebagai saingan. Ustadz Dasat tidak begitu. Begitu saya datang, dia datang, merangkul bersama. Jadi kalau hari ini kita buat program namanya Jumpa Kumpul Keluarga, beliau sudah lama menganggap saya sebagai keluarga. Saat lahir anak saya, datang dia ke rumah saya, dijenguknya anak saya, ditengoknya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Yang paling berkesan, dikasihnya amplop banyak kali isinya. Allahu Akbar. Makanya setiap ketemu beliau senang hati. Apa yang membuat kita ini bahagia? Apakah karena makanan yang enak? Belum tentu. Berapa banyak orang tidak bisa makan enak, dikasih udang kolesterol, dikasih daging. Saya di mana-mana tempat saya katakan tidak ada kambing mengandung kolesterol, karena kambing mengandung anak kambing. Apalagi kita tinggal di Makassar, ini di tepi laut yang indah, makanan seafoodnya tadi malam ikan bakar, ada udang, ada cumi, ada. Ini tidak ada kolesterol, makan aja saya bilang. Kolesterol ini nanti di laboratorium. Bukan pada makanannya. Cantik indah alamnya Pantai Losari, bukan pada alamnya, bukan pada pantainya, bukan pada air terjunnya, bukan pada makanannya. Lalu indahnya di mana? Bersama dengan siapa? Jangan kalian pakai untuk pacar kalian. Tak kuizinkan. Kadang-kadang anak muda ini ngaji, tapi pas pacaran dipakainya juga. Bukan tergantung tempatnya, dek, bukan makanannya, tapi tergantung dengan siapa. Enggak kuizinkan. Yang makai itu mudah-mudahan kalian putus. Tak terasa saya tadi jam 7 berdiri, sekarang sudah jam 7.40. Saya tidak tahu siasa, saya tidak ceramah, saya hanya sekedar mengungkapkan, meluahkan isi hati saya. Saya berangkat dari kampung hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini Senin, tadi langsung check out dan ini menuju bandara. Inilah tausiah yang terakhir. Jadi habis ini Ustaz mati. Why not? Mati itu nggak usah takut, karena yang takut juga mati. Yang nggak takut mati. Ini banyak sekarang orang berdoa, ya Allah jangan matikan dulu, aku belum siap ya Allah. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, kau udah siap? Terus kau bilang jawab, aku belum. Oh, kalau gitu aku ke rumah yang udah siap dulu ya. Mau siap mau tak siap kau akan mati. Yang siap mati, yang tak siap lebih cepat. Keberanian tidak membuatmu cepat mati, ketakutan tidak membuatmu lambat mati. Berapa banyak orang yang berani tidak mati. Pak Jenderal Baharudin Ja'far berani tidak mati. Bahkan mungkin sesama beliau dulu banyak yang ketakutan, belum pensiun udah mati.
Berapa banyak dokter-dokter yang memvonis jamaah. Saya ketemu dengan ketua masjid, Ustadz Somad, saya sudah divonis 2 bulan lagi mati Pak Ustadz. Terus udah 2 tahun Pak Ustadz nggak mati-mati. Dokter yang memvonis udah mati duluan. Jangan pernah takut mati, karena kita semua akan mati. Tapi persiapkanlah bekal setelah mati. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jadi Ustadz ceramah kemarin di Kalimantan Utara, ya. Habis Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, ya. Habis ini kemana lagi? Nggak tahu entah kemana jadwal ini. Terus Ustadz berhenti tausiahnya kapan? Hidup ini cuma nunggu malaikat maut datang. Ke sana kemari, ke sana kemari. Begitu dia sudah datang, ya udah berhenti. Jangan lagi berjalan. Apa pesan Ustadz Das'ad ke saya, Ustadz Somad? Selama ada orang berkumpul, ceramahlah. Selama masyarakat sudah datang berkumpul, tausiahlah, sampaikanlah ayat Allah. Karena sampai masanya nanti orang berkumpul tapi kau tak bisa menyampaikan, dan ada masanya kau siap menyampaikan tapi orang sudah tidak mau berkumpul. Makanya sejak mendengar itu, setiap nampak saya orang, tausiah saya, walaupun bukan jadwal saya. Berapa banyak asal sudah ketemu kumpul saya sampaikan, orang banyak. Ini kan bukan jadwal Ustadz, karena pesan Ustadz Hasan Latif, asal nampak orang berkumpul sampaikan, siap saya bilang. Jadi sebetulnya beliau berapa kali bilang tadi, guru saya, sebetulnya saya yang banyak mengambil inspirasi dari beliau. Termasuk cerita kemarin datanglah dari Kementerian Pekerjaan Raya, kalau di tempat kita PU. Nah, kebetulan datang Dirjen PU-nya Malaysia bersama Konsulat Jenderal Malaysia di Pekanbaru. 30 orang datang ke rumah. Saya bingung apa ayat yang cocok. Ingat saya Ustadz Das'ad. Lalu saya bilang, saya sampaikan di situ, tapi tentu dengan gaya yang di Riau lah kan. Untuk saya coba pakai gaya Makassar, udah saya coba nggak mirip. Saya bilang, yang saya hormati Bapak Dirjen Pekerjaan Raya, Pekerjaan Umum di Malaysia, jadi penghuni surga dan penghuni neraka itu ingin dihubungkan. Maka malaikat pun mengatakan, tolong penghuni surga kalian buat jembatan, tolong penghuni neraka kalian buat jembatan. Nanti akan ketemu antara surga dan neraka. Akhirnya setelah dievaluasi beberapa hari, ternyata jembatan yang dari surga lama sekali nggak jadi-jadi, tapi jembatan yang dari neraka langsung jadi. Terus orang Malaysia ini nanya, kenapa begitu Pak Ustaz? Karena orang pekerjaan raya PU ini banyak di neraka. Saya tengok mereka tersenyum, cuman senyumnya agak pahit saja. Tapi di ujung saya bilang, ini tolong pakcik-pakcik, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, jangan marah ke saya. Ini dari Ustadz Das'ad Latif. Masya Allah, tabarakallah. Adik-adik bahagia hari ini? Bapak-bapak bahagia? Asal kalian sudah bahagia, ibu-ibu di luar sana pasti bahagia. Walaupun dari celah-celah jendela aku bisa melihat senyuman. Tolong bagian yang ini sebelum diupload diedit dulu, jangan sampai ke rumah, bahaya. Saya bahagia, saya hari ini sangat bahagia. Ungkapan kebahagiaan saya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Andai saya berusaha untuk merangkai kata, tentu kata itu selalu berdusta untuk mewakili rasa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Saya rasa-rasanya tak mau berpisah, tapi karena pesawat tidak mau menunggu, akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Pantun penutup, kain katun diberi teman. Saya tak berpantun karena udah dipakai Ustaz Lukman. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Das'ad. Jazakumullah khairan Habib.
Jazakumullah khairan Ustaz Fakhrul Razi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.